Baik, selamat pagi teman-teman YouTube dan para trader. Hari ini tanggal 8 Mei, masih pagi banget nih. Saya coba bikin sebuah materi untuk teman-teman lebih mengerti terkait market psikologi. Yang pertama kali kita bahas adalah terkait dengan compression. Jadi kan kemarin sudah kita bahas ya minggu lalu terkait dengan FL, FTR, FL seperti apa sih yang dicari sebenarnya. Nah, FL dan compression ini sebenarnya satu kesatuan cerita. Jadi biasanya price action trader maupun SND trader itu banyak yang mencari saat titik-titik saat terjadinya compression. Jadi mesti dilihat compression itu apa sih sebenarnya. Baik, saya mulai dulu untuk sedikit slide show-nya ya. Nah, baik, jadi untuk ngebahas compression sering disingkat dengan CP. Kalau teman-teman lihat setup dari para master itu biasanya tulisan CP itu sebenarnya proses pengkompresan harga. Nah, apa sih yang dikompres? Kita mesti kembali lihat lagi nih. Jadi saya punya 6 pertanyaan penting sebenarnya. Bagaimana terjadinya CP, mengapa CP terjadi, di mana, kapan, siapa, dan apa sih sebenarnya fungsi CP itu, kita mesti bisa mengerti. CP itu yang kayak gimana sih? Nah, bagaimana CP terjadi? Jadi CP atau compression itu bahasa Indonesianya kompresi. Dalam ilmu mekanik ini teman-teman teknik mesin paham. Kompresi berarti memberikan gaya kepada suatu keseimbangan. Tujuannya untuk mengurangi ukurannya. Nah, pemberian gaya ini memiliki 3 unsur, massa, percepatan, dan arah. Pada prinsip keseimbangan harga atau titik equilibrium itu saat terjadi kompresi, titik ini akan bergeser. Jadi kalau digambarkan seperti ini, awalnya kita punya suatu titik keseimbangan, titik equilibrium di market, kemudian ketika terjadi kompresi, titik ini akan bergeser. Jadi seperti ini. Nah, dalam pergeseran ini ada sebuah gaya yang diberikan. Dalam arti gayanya itu gaya apa sih? Nah, jadi kalau gayanya itu sebenarnya adalah tambahan volume. Kalau kita bilang di pasar saham ya, kalau di forex mungkin disebut sebagai penambahan lot jual atau lot beli. Nah, untuk pemberian gaya ini dia punya 3 unsur. Tadi saya bilang kan satu yang pertama massa, kedua percepatan, dan arah. Jadi kalau dibilang massa ini sebenarnya seperti berat. Jadi penambahan bobot. Nah, penambahan bobot apa sih? Nah, penambahan bobot lot jual atau lot beli. Jadi yang sebelumnya mungkin cuma ada 100 lot terjadi transaksi, tiba-tiba jadi 300. Ini kan ada penambahan massa ya, penambahan bobot. Nah, kemudian ada percepatan. Biasanya ketika terjadi kompresi, itu percepatan transaksinya lebih cepat. Dan juga ada arah. Nah, arah ini biasanya ke atas, ke bawah. Banyakan sih ke atas sama ke bawah ya. Kalau ke samping nanti jadinya triangle. Nah, baik. Nah, ini seperti ini untuk CP terjadi. Jadi, dia ada sebuah gaya yang diberikan pada market. Itu prinsip pertama. Baik, nah ketika terjadi kompresi, itu biasanya dari kondisi balance menjadi nggak balance. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini Kanada Swiss nih. Jadi kita lihat ini kan posisi dia balance ya. Jadi pergerakan harga ini balance, di mana market bergerak bebas. Tapi tiba-tiba di titik ini terjadi kompresi. Nah kompresi ini apa sih? Lihat, dia bergerak makin lama makin kecil, seperti ada sesuatu yang menekan dia. Nah tekanan inilah yang dinamakan kompresi. Nah modelnya seperti apa? Banyak. Nah, kita lihat kembali lagi kompresi itu di backgroundnya, di belakangnya itu seperti apa. Ini saya ambil dari saham ya, karena saham lebih terlihat. Kalau forex nggak bisa dilihat nih, tapi sebagai pemahaman dasarnya semoga bisa dipahami. Saya punya 5 papan saham ya, jadi
Ini saya ambil dari Google, sebenarnya cukup banyak sampel-sampelnya. Pertama kita bahas yang ini dulu nih. Nah, ininya nggak penting ya, nama reksadana indeks pan ini nggak penting, semua nama-nama sahamnya nggak penting, tapi yang kita muat adalah bid volume sama over volume. Kita lihat di sini, lihat di sini ini bid volume. Bid volume itu adalah lot beli. Nah, lihat lot belinya kurang lebih sama volumenya di harga 535, 525, 521. Nah, ini sebenarnya sama posisinya. Jadi kita lihat bid volume-nya ini rata dan over volume ini rata. Berarti dalam hal ini market berada dalam titik keseimbangan sebenarnya karena yang jual dan yang beli sama banyak. Nah, kembali lagi kita lihat seperti ini. Kita lihat ya. Lihat untuk El Nusa di 378, 380. Lihat di sini di bid volumenya itu ada 800, 600, 900. Dan di bid overnya ini 400, 700, 900 kurang lebih sama. Ini kondisi yang seimbang sebenarnya. Jadi nggak ada yang mendominasi sedikit itu masih oke. Jadi dalam titik keseimbangan itu selalu pembeli dan penjual kurang lebih sama banyak. Kadang kalau dia pembeli lebih dikit, pembeli lebih banyak sedikit ya. Lebih banyak 1-2 orang, 1-2 lot itu harga bakal naik. Nah, penjual lebih banyak 1-2 orang, 1-2 lot itu harga akan turun. Nah, tapi pada saat terjadi kondisi kompresi itu terjadi penekanan. Berarti dalam satu sisi itu bisa ada dua kemungkinan ya, ditekan satu arah apa ditekan dua arah. Nah, jadi kita lihat yang El Nusa kembali di sini. Lihat, El Nusa secara bid volumenya di sini. Lihat, ini ditekan satu arah nih. Jadi pembeli maksa masuk di angka 265 ini. Ini artinya ditekan oleh pembeli untuk harganya bisa naik. Nah, bisa lihat ya, ini bid volume dari tiba-tiba 145.000, 114.000. Ini kan nggak wajar ya. Nah, sementara over volume cuma 11.000, 33.000. Ini mau kalah jauh. Dalam arti di sini eh, pembeli mendominasi market sebenarnya. Dia tahan itu harga di 265 dan berharap akan naik ke atas. Nah, ini contoh saham di arti. Saham di arti juga sama. Lihat, di sini di bid volume. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu ya kalau saham itu cuma satu arah ya, nggak bisa sell, belum bisa sell. Kalau di US itu kita masih bisa melakukan buy dan bisa ambil posisi buy, bisa ambil posisi sell. Tapi kalau di Indo saya selama ini yang saya tahu baru bisa posisi buy aja. Kita belum bisa sell lebih dulu. Jadi sedikit berbeda sama forex. Nah, kita lihat di saham arti bahwa ini. Lihat, dalam saham arti ini lihat volume bid. Volume bid itu luar biasa banyak ya, sampai 15.000, 19.000, sementara yang beli 15 orang doang. Ini berarti terjadi penekanan harga oleh teman-teman buyer supaya harganya naik ke atas. Nah, ini contoh pada saham Gia. Pada saham Gia ini lebih sadis nih. Jadi di sini saham Gia ini lihat secara jumlah lot kita lihat ya paling bawah 123, 4.000, 600, 3.000. Ini lot kecil-kecil loh. Tapi lihat pada di lot bitnya itu dihajar langsung 100.000 nih in total nih. 23, 27, 64 di lot bitnya dalam arti buyer menekan harga untuk naik. Tapi apa yang terjadi? Sellernya juga sama gilanya. Lihat, ditekan juga sama dia di sini. 22.000, 28.000, 24.000. Ini kompresi dua arah. Jadi nggak diizinin naik, nggak diizinin turun. Nah, sama seperti kompresi pada forex, dia akan tekan terus harganya ke satu arah, apakah ke atas atau ke bawah. Seperti itu. Cara nekannya gimana? Cara nekannya seperti ini. Jadi dalam pasar keseimbangan, pada saat dia normal seperti ini pasar bebas bergerak. Dia bisa bergerak ke atas, dia bisa bergerak ke bawah, tergantung pembeli dan penjual. Tapi ketika terjadi kompresi, dia akan lompat seperti ini posisinya. Jadi ada yang masuk, ada market taker yang masuk memberikan lot tambahan, sehingga harganya seperti dipaksa untuk bergerak ke satu arah. Dia nggak bisa bebas bergerak. Nah, kalau seperti ini di saham awal kan dia cukup dengan 100 lot aja dia harga bisa turun.
Dengan 100 lot aja harga bisa naik, dia bebas nih bergerak nih di sini nih. Ini benar-benar market makernya di sini. Dia market membentuk suatu keseimbangan di mana siapa sih yang mau lebih dulu ngalah seperti itu. Tapi kalau di sini ini terjadi pemaksaan, itulah kompresi. Jadi ini apa yang terjadi pada harga ya ketika jadi kompresi ya. Berarti ngerti ya bagaimana perubahan dari lot awal, volume awal yang merata, lot beli, lot jual itu rata, tiba-tiba bisa jadi salah satu sisi meledak. Baik, coba saya lanjutin lagi ya. Nah, ini masih termasuk dalam bagaimana sih kita tahu CP terjadi. Biasanya CP terjadi itu small spread dan high volume. Nah, jadi spreadnya, candlenya itu kecil banget. Candlenya kecil, range-nya kecil, tapi volumenya gede. Nah, biasanya dalam saham itu ada satu teknik namanya EQ volume. Nah, ini saya ambil dari HQ saham IDX. Nah, grafik ini menunjukkan perbandingan range candle di-compare dengan volume. Semakin besar volume, maka semakin dia makin panjang ke kanan ya. Nah, tapi range-nya mengecil. Jadi bisa dilihat di sini bahwa lihat ini adalah volumenya nih. Dari volumenya biasa kecil, 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 kecil tiba-tiba meledak. Gede tiba-tiba meledak. Nah, tapi range-nya itu kecil. Nah, hal ini menunjukkan adanya akumulasi. Jadi, kalau bandar saham akumulasi itu seperti ini. Nggak kelihatan gerakannya. Kalau lihat di running beat mah cuman, oh naiknya 0, sekian persen, turunnya 0, sekian persen, tapi volumenya luar biasa. Nah, jadi ini compression. Jadi dengan range kecil, dia kompres volume yang sangat besar dalam satu range yang kecil. Kita tahu nggak? Enggak. Biasa sih kita nggak tahu. Nah, tapi ini cukup bagus. Jadi ini saya ambil dari HQ saham IDX. Jadi mereka punya satu teknik ya, satu bot untuk bisa mengetahui kondisi compression ini. Nah, ini ada informasinya untuk HQ saham IDX bagi teman-teman yang ingin belajar EQ volume dan belajar saham bisa kontak ke sini ya langsung ya. Kebetulan dulu saya pakai ini juga. Nah, buat iseng nih. Jadi kita lihat ya. eh Lihat nih, pada saham kios ini saya capture tanggal 28 April 2021. Itu harganya masih di 480 nih. Jadi di note ya, 28 April 2021 harga di 480. Kita cek yuk saham kios ini seperti apa. Oke, sekarang tanggal 8 Mei ya. Tadi 28 April, sekarang 8 Mei. Coba kita cek dulu saham kios. Oh, luar biasa. Nih, saham kios. Jadi tadi kita lihat di 28 April masih di 400-an, sekarang di tanggal 7 Mei nih. 7 Mei itu udah 860, udah naik dari 480 ke 860 hampir 100% loh. Jadi seperti itu cara kerjanya. Baik, saya balik lagi ke dalam materi presentasi. Baik, nah mengapa sih CP terjadi? Ini kita juga perlu tahu alasan kenapa mesti ada CP. Jadi sebenarnya pada saat awal itu kan ada market maker ya, mereka yang biasa melakukan transaksi jual beli. Mereka pemain-pemain lama, pemain-pemain yang biasanya tiap hari juga main di situ. Para investor ada di situ juga. Kemudian ketika di suatu titik ada sesuatu, itu biasanya CP itu terjadi dibentuk oleh adanya market taker atau ada IT big boy yang mencoba untuk melakukan pengumpulan posisi. Jadi mau posisi beli, mau posisi jual. Jadi yang pemain yang biasanya 100 orang, terus tiba-tiba jadi 1000 orang. Nah, 900-nya itu ngapain? Mereka melakukan pengumpulan posisi nih. Nah, buat apa sih mereka mengumpulkan posisi? Buat apa yang dulunya yang biasanya nggak main, terus tiba-tiba mau masuk? Nah, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, biasanya ini para fundamentalis ya.
Para fundamentalis biasanya udah melihat, oh nih kayaknya ke depannya seperti ini nih. Biasanya banyak news-newsnya, banyak beritanya, yang kita juga nggak baca sih sebenarnya. Saya juga nggak baca itu news. Nah, atau kenapa sih mereka mulai mengumpulkan posisi ini? Nah, harga pada pair ini itu mendekati sebuah zona yang penting. Nah, mungkin kalau dibilang itu zona pertahanan penting. Nah, kalau ditembus dia bakal breakout, kalau nggak ditembus dia bakal mantul. Itu namanya zona penting. Nah, ada juga satu lagi alasan kenapa mesti dibentuk CP. Nah, biasanya kadang-kadang ini biasanya kalau di pair yang nggak gitu sering kita mainin ya, kan biasa kita Euro, USD, GBP itu sering kita mainin kan. Kalau CHF, JPY itu kan biasanya jarang main ya. Spiritnya juga luar biasa, pergerakannya nggak gitu banyak. Nah, kadang-kadang kalau market udah kehilangan daya tarik nih, udah benar-benar seimbang, udah nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau masuk, itu biasanya dari IT, dari IT, IT-nya dari mana? IT dari negara masing-masing ya, dari pair yang terkait. Kalau CHF-JPY berarti kan dari Kanada sama Jepang. IT-nya mereka biasa bikin CP. Kenapa? Untuk menarik minat. Ini ada satu psikologi di luar proses jadinya CP bahwa kalau market udah benar-benar seimbang, itu keseimbangan ini itu mesti digeser. Dalam arti hukum Newton satu itu bilang kan kalau benda diam itu akan tetap diam kalau nggak ada gayanya. Jadi dia harus diberikan gaya supaya bisa bergerak. Seperti itu. Itu teman-teman fisika pasti ngerti. Jadi ada tiga alasan, ada tiga alasan mengapa CP terjadi. Dasarnya adalah adanya IT untuk melakukan pengumpulan posisi. Nah, kenapa sih IT mengumpulkan posisi? Ada sesuatu yang terjadi, atau harga mendekati zona yang penting, atau market telah kehilangan daya tarik. Biasanya yang paling sering terjadi itu adalah ada sesuatu yang akan terjadi, ini biasanya nanti ada newsnya nih. Nah, jadi setelah kejadian, newsnya keluar, itu udah biasa. Nah, atau harga mendekati sebuah zona yang penting. Nah, zona yang penting ini, teman-teman SND, teman-teman price action bisa cek lagi. Flag limitnya di mana sih? Apakah sudah mendekati flag limit yang penting? Apakah mendekati decision point yang penting? Itu bisa dicek di chartnya. Nah, di mana sih CP terjadi? Nah, ini CP terjadi di semua time frame ya. Time frame besar, time frame kecil, semua pasti terjadi CP. Nah, bisa daily, bisa menit, itu pasti terjadi. Nah, hal ini tergantung ya. Jadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi, mesti ngeliat nih. Nah, kalau kita lihat kalau CP di time frame kecil, CP di time frame kecil biasanya impact-nya juga akan kecil. Kalau CP di time frame gede, impact-nya akan besar. Nah, jadi perlu di-note bahwa tidak ada kekacauan dalam harga. Semua udah diprediksi dengan baik. Ini ada satu kata yang cukup baik dari If. Ini salah satu dewanya price action trader ya. Ini semua juga udah pasti tahu lah If. Ini there is zero chaos in the market. Jadi semua udah diprediksi dengan baik. Jadi nggak ada yang di luar dugaan. Kalau dibilang marketnya nggak jelas nih, itu salah. Marketnya sangat jelas. Jadi market itu sudah dibatasi, sudah diprediksi pergerakannya. Jadi dia bergerak ke atas sampai mana, dia bergerak ke bawah sampai mana, itu udah diprediksi dengan baik. Jadi bagi teman-teman yang bisa 24 jam depan monitor, depan bisa pantengin chart, itu pasti lama-lama kebaca. Gerakannya kemana, dia ke atas sampai mana, dia ke bawah sampai mana, itu udah bisa diprediksi. Nah, baik, saya lanjut lagi terkait CP ini. Nah, tadi kan saya bilang kan CP terjadi kapan aja ya, itu skala kecil maupun skala besar. CP itu ingat, semua yang dikompres, jadi kalau kalian beli dalam jumlah yang sangat besar, itu kalian akan mengharapkan impact yang besar juga. Nah, kalau kalian belinya jumlah 100, impact-nya juga pasti 100. Kalau kalian belinya 1000, impact-nya pasti 1000. Itu prinsip keseimbangan ya. Nah, jadi impact dari CP itu mengikuti seberapa besar CP itu.
Nah, biasanya pada saat big news CP akan terjadi. Nah, kalau ada big news itu CP-nya biasanya agak panjang, agak lama, range-nya agak agak sedikit lebar ya. Jadi dia mulai bergerak ke atas pelan-pelan atau bergerak ke bawah pelan-pelan, agak panjang waktunya. Nah, itu kalau ada big news. Biasanya bisa hitungan 4 jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Kadang-kadang bisa 5 hari atau bisa mingguan loh. Bisa mingguan terjadi CP-nya. Nah, kenapa seperti itu? Karena big news itu, ingat big news itu adalah katalis utama pergerakan kurs. Jadi bagi teman-teman yang merasa nggak mau ngelihat news, bukan fundamentalis, oh teknik, saya technical trader, saya nggak perlu lihat news, itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupakan, tolong dapat dimengerti juga bahwa news adalah katalis utama. Nah, jadi liar atau tidaknya pergerakan suatu pair itu biasanya impact-nya dari news. Kenapa? Kenapa sih news? Karena para investor itu akan menempatkan uang mereka ketika ada news yang baik. Ketika newsnya baik, mereka akan pasang posisi beli. Mereka keluarin tuh tabungan mereka, masukin ke dalam pair tersebut. Mereka beli dolar, mereka beli euro. Nah, itu tabungan mereka. Nah, ketika ada informasi news besar. Nah, jadi kalau forex sendiri tanpa news, itu mobilnya nggak ada bensinnya, itu nggak jalan itu. Jadi news itu adalah bahan bakar informasi bagi IT, bank, hedge fund, dan fundamental trader atau kalau dibilang para investor trader. Fundamental trader biasanya investor loh. Hedge fund juga biasanya investor. Kenapa? Jarang-jarang hedge fund itu hari ini masuk, hari ini keluar. Mereka biasanya hari ini masuk, nanti TP-nya beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian. Lama waktunya. Nah, jadi saya udah bahas waktu itu kalau mau ngelihat news, kita bisa lihat di Forex Factory. Ini paling paling gampang dipakai karena udah ada indikator impact-nya ya. Impact-nya mau abu-abu, kuning, merah, bisa dilihat di sana. Nah, kita lihat nih, siapa sih yang bikin cepek sebenarnya? Biasanya dalam kondisi normal itu pembeli penjual itu ada retail, ada IT, ada big boy juga, itu tapi mereka dalam kondisi normal. Nah, ketika terjadi CP, nih, ini kita bisa lihat dari informasi forex market hierarchy. Jadi ada retail trader, ada retail market, ada medium size and small bank, ada small bank yang interbank ya. Juga ada big bank, ada major bank. Nah, biasanya ketika CP terjadi, yang di atas ini ikut campur nih. Yang di atas ini akan menambahkan lot order mereka dari yang biasanya 100 jadi 10.000. Nah, ini biasanya mereka yang bikin CP nih. Sampai kadang-kadang hedger sama IT pun juga ikutan ikutan bikin CP. Nah, semakin besar CP-nya maka kita bisa lihat makin tinggi nih yang bikin CP nih, bisa major bank. Tapi kalau CP-nya di time frame M5, M15, ya mungkin cuman IT atau para hedger aja. Nah, ini juga ada untuk pembagian bank-banknya ya. Ada ini top 10 forex market participant. Ini informasi dari Forex Falcon sama Vintage Education ya. Jadi ada JP Morgan, itu kita sangat terkenal nih, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Credit Suisse juga ikut. Jadi ini nih, mereka ini nih yang bikin CP sebenarnya. Nah, fungsi CP itu apa sih? CP itu fungsinya untuk bongkar muat posisi para IT. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada satu kalimat sakti. IT itu IT itu trading dari FL ke FL. Kalau bukan IT, kali bilang para SND trader ya. Para SND trader atau price action trader disarankan di buku panduan di kitab sucinya dibilang bahwa tradinglah dari FL ke FL. Nah, biasanya CP terjadi ketika mendekati zona yang penting, yaitu FL itu sendiri. Jadi, biasanya CP ini adalah posisi bongkar muat.
Jadi antara IT merubah posisi buy mereka menjadi sell, sell menjadi buy, atau bisa juga menambah posisi buy mereka dengan buy di level itu. Kalau ekspektasi mereka harga akan terus ke atas. Nah, biasanya dalam CP itu retail yang ikutan akan ditendang keluar nih. Jadi biasanya kalau udah terjadi CP terus ada retail, kamu, saya ikut-ikutan masuk ke situ, lama-lama juga ditendang, pasti kena SL-nya. Nah, makanya jadi dalam CP itu kadang kalau ada retail yang nekat pasang SL agak jauh, saya nggak tahu ya risk rewardnya berapa ya. Itu CP suka ada spike, spike yang jatuh ke bawah atau spike yang jatuh ke atas. Ini tandanya IT itu IT tahu kalau ada retail yang ikutan. Nah, jadi mereka harus diturunin dulu. Nah, jadi kenapa sih kenapa sih akumulasi IT itu dalam bentuk CP? Ini poin paling penting sebenarnya. Nah, kenapa sih akumulasi IT itu pasti membentuk CP? Nah, ini terkait dengan sumber daya. Sumber daya apa sih? Sumber daya uang. Nah, jadi energi atau source uang yang dikeluarkan IT pada saat range sempit ini lebih kecil dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan jika range-nya lebar. Jadi kalau dibilang, kalau misalkan volume spread-nya kecil, itu uangnya bisa dibikin lebih banyak. Jadi range-nya nggak jauh. Sementara kalau range-nya besar, IT mau jualan di range besar itu capek. Jadi dia kalau dibilang kalau semakin sempit range-nya, itu dia bisa mempersempit nilai jualnya. Misalkan dia posisi buy, dia mau jual, kalau range-nya lebar, itu waduh harganya bergeraknya luar biasa. Di situ pasti ada retail yang ikutan. Nah, jadi volume transaksi IT itu untuk open position biasanya jumlahnya besar. Jadi melebihi volume retail yang tersedia. Tadi kan saya bilang ya, market pada biasanya kalau misalkan pembelinya 100, penjualnya 100, itu kan kondisi normal ya. IT kalau mau tutup posisi buka mereka punya lot 10.000. Ini marketnya aja cuma ada 100. Dia mau tutup posisi 10.000, pasti nggak cukup. Oleh karena itu, oleh karena itu closing posisi IT itu harus dilakukan perlahan dan bertahap. Nah, jadi ketika mereka tutup pun harga nggak boleh jatuh atau harga juga nggak boleh terbang. Nah, ini PR-nya IT sebenarnya. Bagaimana caranya mereka menutup posisi mereka atau mereka menambah posisi mereka, tapi harganya nggak boleh bergerak nih. Harganya mesti tetap di situ. Kalau mereka lagi beli, mereka punya 10.000 nih. Mereka punya 10.000 lot, baru 100 beli, 100 lot, 200 lot, tiba-tiba harganya terbang. Itu pusing. Sisanya mau beli buat apa? Nah, makanya jadi IT itu nggak gampang. Mereka mesti banyak sekali pertimbangan. Mereka banyak sekali pertimbangan dan kita harus manfaatkan hal itu. Nah, itu saya tambahin satu kata-kata sakti bahwa jangan pikir jadi IT gampang. Itu kita belajar jadi trader aja itu Panadol 2 papan. Ini jadi IT 10 kotak juga nggak hilang nih sakit palanya nih. Nah, ini contoh CP ya, jadi saya tambahkan satu informasi terkait contoh CP untuk wedge pattern. Jadi falling wedge, rising wedge itu termasuk bentuk CP. Jadi wedge pattern ini punya 3 kriteria utama. Yang pertama trendline yang convergent. Convergent ini searah maksudnya. Jadi kalau dibilang ini di rising wedge, jadi dia punya trendline yang searah nih. Nah, makin lama volumenya makin menurun. Dalam arti kata dia makin turun nih seperti ini. Tapi di forex kita nggak bisa lihat. Jadi diabaikan aja. Nah, yang ketiga ini price membreak salah satu trend line. Nah, biasanya dia habis naik, dia turun ke bawah. Nah, sama seperti di falling wedge. Jadi ini dia punya trend dua trend line yang searah dan tiba-tiba dia nge-break seperti itu. Nah, apa sih yang bisa kita ketahui dari CP dan apa yang akan terjadi pada CP? Ini termasuk salah satu poinnya. Apa yang bisa kita ketahui dari CP? CP itu berarti ada sesuatu yang akan terjadi seperti tadi saya bahas ya. Dan apa yang akan terjadi pada CP?
Nah, apa yang terjadi pada CP, jadi kita seperti membahas apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Yang sedang terjadi bahwa adanya kegiatan pengumpulan posisi, adanya kegiatan akumulasi. Nah, jadi kita mesti ngelihat akumulasi ini seperti apa sih? Apakah akumulasi ini mendekati zona penting? Zona pentingnya di mana? Di atas, di bawah? Kita mesti ngelihat FL-nya seperti apa? Seberapa jauh? Nah, itu adalah posisi entry yang sangat baik loh. Karena biasanya CP ini akan bergerak mendekati FL untuk kemudian dia memilih break atau mantul. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita kali ini untuk compression. Karena compression itu sangat banyak ya. Compression itu sangat banyak. Jadi yang saya bahas adalah dasarnya, kemudian kita ketemu dengan rising wedge, falling wedge, tapi masih banyak pola-pola compression lainnya. Jadi tolong dipahami dulu untuk saat ini seperti itu. Nanti next time kalau ada waktu saya akan bahas compression yang lain. Baik, kita ketemu di next video ya. Terima kasih.